Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Astrianura Ziza dengan NIM 122111307. Di sini saya akan mereview modul apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama ada modul transportation. Nah, modul transportation ini berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu dan pada biaya transport minimum. Di modul transportation ini saya mengerjakan 4 soal dan yang sudah saya upload di akun YouTube saya dan berikut link-linknya. Kemudian modul selanjutnya ada modul assignment. Nah, modul assignment ini dalam dunia bisnis dan industri sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan penugasan yang optimal dari berbagai sumber yang produktif untuk melakukan tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah penugasan akan mencakup sejumlah narasumber dan mempunyai tugas. Nah, di modul ini saya mengerjakan 7 soal dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Bisa dicek dan ini untuk link-linknya. Kemudian selanjutnya ada modul 2 yaitu break even atau cost volume analysis. Nah, di sini BEP atau break even point adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Di modul ini saya mengerjakan 4 soal dan sudah saya upload juga di YouTube saya dan berikut link-linknya. Kemudian ada modul 3 yaitu integer programming. Nah, integer programming ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Nah, di modul kali ini saya mengerjakan ada 3 soal. Seperti biasa sudah saya upload di akun YouTube saya dan itu ada link-linknya. Kemudian modul 4 ada location dan inventory. Di modul kali ini ada location dan inventory. Location sendiri adalah pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memiliki lokasi usaha yang sesuai diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Jadi modul location pada POM ini untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Dan inventory sendiri digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan. Nah, di sini modul ini merupakan variasi dari model EOG. Kemudian di modul kali ini saya mengerjakan 1 soal location dan 5 soal inventory. Sudah saya upload di akun YouTube saya dan berikut tadi itu link-linknya. Kemudian kita lanjutkan modul selanjutnya saya mempelajari modul 5 yaitu linear programming. Ini yang pertama, linear programming 1. Kemudian linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Nah, di modul kali ini kita mengerjakan latihan soal ada 11 soal dan sudah saya upload di akun YouTube semua. Di itu ada link-linknya juga ya. Kemudian setelah itu saya menempuh ujian tengah semester ganjil. Nah, di sini saya mengerjakan 10 soal UTS dengan materi yang mencakup materi transportation, assignment, break even point, integer programming, location dan inventory, dan linear programming. Kemudian saya melanjutkan modul 89 yaitu forecasting.
Nah, forecasting ini atau disebut juga dengan peramalan merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, di sini saya mengerjakan 7 soal dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Kemudian selanjutnya kita mempelajari model forecasting lagi. Di sini saya mengerjakan 6 soal. Lalu saya mempelajari lalu ada modul 10 yaitu network. Network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Nah, di sini network itu ada 3 yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan short route. Nah, di sini saya mengerjakan 3 soal. Sudah saya ini link-linknya di akun YouTube saya ya, videonya. Lalu selanjutnya modul 11 project management. Nah, di project management atau manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Di sini saya mengerjakan 3 soal. Berikut di sini ada link-linknya. Kemudian nanti ada modul 12 yaitu waiting lines. Nah, waiting lines ini model atau antrian atau disebut juga dengan antrian. Model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya. Nah, di sini saya mengerjakan sebanyak 4 soal dan sudah saya upload di YouTube saya. Dan berikut link-linknya. Nah, itu adalah modul yang saya pelajari. Ada lagi yang terakhir yaitu modul 13 productivity dan quality control. Nah, di sini ada productivity atau produktivitas didefinisikan sebagai rasio output untuk input. Kemudian quality control sendiri yaitu tujuannya untuk menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Nah, masing-masing productivity dan quality control ini masing-masing mengerjakan 2 soal dan sudah saya upload juga di akun YouTube saya dan berikut link-linknya. Nah, itu teman-teman yang sudah saya pelajari di mata kuliah Applikom Ekonomi ini. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.